Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Eni Yulianti dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Saya Listri Asdi dari SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Saya Juwita Mandasari dari SD Negeri 14 Watape. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Listri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Iya, apa kabarnya Bu Listri hari ini? Baik, Bu, alhamdulillah. Bagaimana Bu Eni? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Saya kalau ketemu sama Bu Listri ini bawaannya happy ya, karena Bu Listri bawaannya happy, jadi saya ikut-ikutan juga Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Begini Bu Listri, hari ini Bu Listri akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Juwita. Baik, sebelum melakukan proses coaching, saya meminta waktu Bu Listri sedikit. Ada sedikit yang akan saya jelaskan kepada Bu Listri berhubungan dengan rubrik penilaian. Baik, Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang nanti yang akan saya nilai selama proses coaching yang dilakukan oleh Bu Listri. Ya, Bu. Bisa Ibu? Bisa? Siap, Bu. Iya, yang akan saya nilai nanti dalam proses coaching itu, apakah Ibu Listri sudah mengikuti atau melakukan alur tirta? Apakah Bu Listri sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, ataupun tanggung jawab? Begitu Bu. Nah, dalam proses coaching, pertanyaan yang berbobot itu juga yang menjadi perhatian saya nantinya Bu Listri. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Oke, baik. Kalau dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Listri kembangkan selama proses coaching? Potensi yang ingin saya kembangkan di dalam coaching kali ini yaitu plaster ya, yang artinya Bu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Jadi yang akan Bu Listri kembangkan itu kalau saya tangkap tadi ada 3 Bu ya. Pressure, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 itu mungkin ada yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini. Yang saya akan lebih kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu, baik. Nah, dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses ini apa itu Bu? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Oh gitu. Jadi dalam proses coaching ini Ibu berharap nantinya setelah proses ya, Ibu bisa membantu coaching menemukan cara atau strategi untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja dulu yang perlu kita diskusikan. Setelah ini silahkan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi. Saya juga akan memberikan penilaian kepada Ibu untuk proses coaching. Baik Ibu, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Saya izin ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Juwita. Waalaikumsalam Bu Listri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Sekarang ini Bu ya, kalau tidak salah kemarin Ibu WA saya ya. Iya Bu. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita kali ini Bu? Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Listri sudah menyediakan waktunya untuk saya ya Bu ya. Nanti jangan bosan Bu untuk bisa mendengarkan saya bercerita ya Bu ya. Insya Allah tidak Bu. Jadi saya akan cerita Bu ya tentang masalah saya ini Bu. Sebenarnya ya dikatakan masalah juga jika tidak masalah, tapi sepertinya kalau berulang-ulang setiap tahun rasanya harus ada penyelesaian Bu ya, seperti itu.
Jadi di sini saya ingin bercerita Bu ya, saya ini sebenarnya kalau mengajar kelas 1 itu sebenarnya sudah bosan Bu sebenarnya. Karena sudah Pak 9 tahun saya mengajar kelas 1. Tidak ada teman sejawat saya yang mau menggantikan karena ya alasannya karena repot ya, kelas 1 itu kan perlu datangnya lebih awal. Seperti ngomong anak lah Bu, seperti kita ya Bu ya di rumah ya, repot lah seperti itu. Nah, jadi di sini permasalahan saya itu karena sudah 9 tahun mengajar itu anak-anak ini dari 9 tahun saya mengajar itu pasti saja ada anak itu yang kurang bisa lancar membaca. Nah, terbata-bata lah katakan. Terkadang ada juga yang yang memang belum bisa membaca, belum terukur 1 tahun itu, tapi tidak banyak, kalau yang tidak bisa itu paling 1 atau 2 orang. Tapi kalau yang terbata-bata itu pasti ada. Nah, kita sebagai guru kelas 1 kadang merasa terbeban apabila anak ini naik di kelas 2. Kelas 2 itu masih kelas rendah juga Bu ya. Nah, terkadang guru kelas 2 itu merasa bagaimana guru kelas 1 seperti itu. Karena anak ini banyak yang belum bisa lancar membaca. Padahal sudah kita usahakan, kadang tiap hari itu sudah anak yang terbata atau yang tidak bisa tadi kita ajari membaca setiap hari ya. Kadang juga kita sudah memberikan waktu sesudah mereka pulang jam 10 ditambah lagi seperti itu. Iya, oke. Itu. Jadi di sini kalau saya tangkap dari perbincangan kita kali ini, Ibu mempunyai suatu masalah dengan anak yang belum bisa membaca, yang takutnya nanti di kelas 2 menghambat perkembangan pembelajaran yang berikutnya ya Bu ya. Oke Ibu, saya mau menanyakan juga, dari permasalahan ini kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan dalam pertemuan kita kali ini? Tentunya saya berharap Bu nanti ada suatu perubahan di dalam pembelajaran saya, khususnya mengajari anak-anak membaca tersebut ya, karena terkadang saya juga merasa ini sepertinya saya tidak berhasil mengajar seperti itu kalau ada anak yang masih tertinggal membaca. Nah, ini apakah orang tua juga sudah saya koordinasikan untuk berperan ya, tapi karena di situ lingkungannya masih desa, masih dusun istilahnya, orang tua mereka juga sekolah itu kurang tinggi pendidikan, mungkin apakah itu pengaruh saya tidak tahu juga seperti itu. Mungkin Ibu bisa membantu seperti itu nanti bagaimana saya menyelesaikan ini seperti itu Bu. Kalau dilihat dari permasalahan ini, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk menghadapi ini? Adakah ada kesempatan apa yang bisa Ibu lakukan dalam hal ini? Kalau yang bisa saya lakukan tentunya kalau mengajar kelas 1 itu Bu, kalau mau berpedoman kepada RPP itu bisa saja, tapi penekanannya di kelas rendah itu harus bisa kalistung ya. Jadi saya harus menyediakan waktu sedikit apapun waktu itu untuk mengajarkan kalistung Bu. Oh iya, jadi kesempatan yang Ibu miliki itu ya punya waktu ya Bu ya untuk kesempatannya mengajarkan kalistung ya Bu ya. Bisa di dalam pembelajaran ya Bu ya, secara observasi langsung ataupun di luar jam pelajaran. Oke Bu, kalau kita lihat dari permasalahan anak ini, dari skala itu kan 1 sampai dengan 10 ya Bu ya. Anak kita ini termasuk dalam skala yang keberapa lah Bu kira-kira? Iya, kalau 10 masih terlalu jauh ya Bu, mungkin saya kira itu mungkin 5 Bu baru Bu. Oke. Ya, masih rendah lah. Jadi skalanya masih dalam 5 ya Bu ya. Rendah. Nah, kalau melihat dari Ibu tadi permasalahan Ibu yang ceritakan, Ibu sudah mulai merasa putus asa ataupun bosan. Kira-kira sekarang pada saat ini yang Ibu rasakan, kekuatan apa yang Ibu masih miliki untuk mengembangkan kemampuan anak kita ini? Ya, kalau kekuatan saya masih semangat Bu mengajar mereka, karena saya sudah tertempa di mengajar kelas rendah, ya saya harus semangat tentunya dengan strategi apapun harus saya lakukan untuk mereka bisa membaca dengan berhitung. Karena tugas kelas 1 dan 2 itu mengajarkan anak seperti itu.
Iya Bu. Iya, oke, mantap. Ibu kan punya pengalaman ternyata ya Bu ya. Iya, berarti punya peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil ya. Iya. Jadi sekarang kalau saya lihat lagi ke belakang, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang datang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan itu ya yang pastinya, kalau saya merasa karena anak di kelas itu banyak ya, tentunya tidak hanya yang bisa membaca, yang tidak bisa membaca kita cek satu-satu, yang bisa membaca pun harus kita cek. Cuma di sini saya ingin anak-anak itu lebih, yang tidak bisa membaca tadi, yang kurang lancar tadi, dengan yang belum tadi bisa lebih fokus seperti itu. Oke. Bisa fokus. Secara perlahan Ibu sudah mulai merencanakan tahap-tahapannya. Kira-kira untuk melakukan ini solusi apa yang Ibu sudah rencanakan? Kalau solusinya itu saya sudah kalau berkoordinasi dengan teman sejawat, ada di situ ada guru yang juga masih lajang kan. Ya nanti rencananya pengen anak-anak itu dileskan, karena kan rumah saya kan jauh kan. Kalau saya mau mengajar bisa saya mengajar, cuman anak-anak itu kalau pulang sekolah itu kan sudah capek. Jadi kemungkinan nanti berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu Bu. Oke, jadi rencananya nanti untuk mempermudah dari rencana Ibu Juwita, nanti Ibu meminta bantuan teman sejawat, dan Ibu mungkin kalau ada waktu yang lebih Ibu akan menambah di jam pelajaran les tambahan ya Bu ya. Karena di SD itu biasanya sering melakukan les tambahan. Tapi di antara dua ini yang paling prioritas bagi Ibu Juwita itu yang mana Bu? Kalau saat ini sepertinya saya lebih memilih ini aja saja Bu, berkoordinasi dengan teman sejawat ya. Karena di situ nanti lebih fokus, lebih banyak waktunya. Kalau di sekolah itu masih ada kebisingan, anak-anak kelas rendah itu kalau belajar di bising mereka tidak fokus. Oke, iya. Seperti itu Bu. Berarti kalau Ibu nanti berkoordinasi dulu dengan teman sejawat, berarti saya mau tahu kira-kira berapa lama jangka waktunya Bu ya? Kalau masalah lama itu tergantung kemampuan anak Bu. Karena ada anak yang cepat menangkap, ada yang lambat. Kalau anak yang cepat mungkin bisa kita lepaskan Bu. Kalau yang anak yang belum harus ditambah lagi bulannya. Apa sebulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan. Jadi harus bisa diukur seperti itu Bu. Iya, oke. Iya benar sekali. Kira-kira untuk hal ini apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Juwita? Ukuran keberhasilannya ya kalau mereka bisa membaca berarti berhasil. Iya benar sekali ya. Iya, itu kan ukurannya. Ya, oke Bu ya. Sekarang berikutnya yang ingin saya tanyakan dari Ibu untuk dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu rencanakan, secara perlahan Ibu sudah menemukan solusinya, dan Ibu sudah ada prioritas pertama yang akan dilakukan Ibu untuk tahap pertama, dan keduanya mungkin Ibu nanti dengan les tambahan. Apa komitmen Ibu dalam menghadapi hal ini? Komitmen saya yang jelas sebagai guru kelas rendah, saya harus tetap semangat, tetap mengajar anak-anak itu sampai bisa Bu. Komitmen saya jangan sampai mereka itu punya kehilangan hak untuk bisa membaca, kecuali memang kalau anak yang memang tidak ada kendala atau bukan inklusi bisa diukur Bu, bisa sampai kelas berapapun dia bisa diukur, bisa membaca walaupun sampai kelas besar. Tapi kalau anak yang mempunyai kebutuhan khusus tidak bisa Bu. Oke. Ada di situ. Iya, berarti komitmen Ibu akan dilakukan secara terus-menerus Bu ya, secara konsisten ya. Jadi saya perkuat lagi rencana dari solusi Ibu. Siapa dan apa yang akan membantu Ibu dalam rencana tersebut? Yang jelas kalau untuk menyelesaikan masalah membaca ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, karena beliau harus tahu anak-anak yang belum lancar dan sudah lancar membaca, karena nanti ketika naik kelas kan harus dilaporkan kan seperti itu. Jadi beliau harus terlibat, dan yang terlibat juga tentunya karena kami memegang kelas, kami terlibat. Tapi untuk yang di luar kelas nanti untuk les tambahan atau
Taman Jambal Lancar itu melibatkan yang guru yang di situ, ditinggal di desa itu seperti itu. Jadi bisa membantu seperti itu. Iya, jadi kita kalau dari Ibu tadi sudah secara yang membantu Ibu adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat maupun guru yang mengajar di kelas tersebut. Oke. Baiklah Ibu, terakhir bagaimana dengan tindak lanjut kita dari sesi coaching ini? Ya, tindak lanjutnya saya harapkan kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya yang rencana mengadakan les tambahan dan berkolaborasi dengan teman sejawat tadi terus berlanjut, tidak sampai di situ saja, karena kan kelas 1 kan sudah naik ya, ada lagi yang di bawah seperti itu kan. Iya, itulah dilema kita sebagai guru. Saya harap Ibu Juwita tetap semangat. Ya, semangat. Jadi kita tahu tujuan kita ini adalah mencerdaskan anak-anak bangsa yang mana nanti ini salah satu jadi ibadah kita Bu ya. Jadi saya harap Ibu selalu termotivasi dengan kalau dilihat dari permasalahan ini sebenarnya Ibu sudah tahu apa yang Ibu lakukan, tetapi karena mungkin keadaan atau pekerjaan jadi kita kadang merasa putus asa atau bosan. Ya baiklah Ibu, saya berdoa semoga anak yang kita hadapi ini meningkat dan Ibu selalu semangat. Nah, saya tunggu Bu ya coaching selanjutnya. Ya, siap Bu, siap. Ya, terima kasih Bu Juwita. Ya, sama-sama Bu, sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Ya, makasih. Ngomong. Ibu Listri, alhamdulillah proses coachingnya sudah berlangsung dengan baik, dengan lancar, luar biasa. Saya apresiasi sekali. Oke Bu Listri, dari pengamatan saya tadi, kalau saya perhatikan Ibu Listri sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Nah, apa yang sudah Ibu Listri lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan dari dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah Ibu ya, sudah lengkap ya Mbak Ari, sudah sesuai dengan alur tirta ya. Baik, selama proses coaching tadi saya perhatikan sekali Ibu memang konsen, konsep coaching juga ada, alur tirtanya juga sudah lengkap, dan juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot, menggali informasi yang dalam dari coaching, itu baik sekali Bu. Dan ini saya harapkan Ibu lanjutkan ke depannya ya, bila perlu ditingkatkan lagi. Baik Ibu, yang berikutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Saya akan berlatih lagi Bu ya, melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta yang lebih baik sehingga saya dapat melakukan coaching yang berikutnya menjadi lebih baik. Iya, baik, bagus sekali ya. Semoga kedepannya seiring dengan waktu semakin banyak belajar, Ibu Listri juga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi kedepannya ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena proses coaching kita sudah selesai. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya Bu. Saya akhiri dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.